Renungan Prapaskah, hari ke-11, Senin sesudah Rabu Abu, 17 Maret 2025. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, anak rohani, murid dan rekan sekerjanya. Timotius yang masih muda mengemban amanat untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Sang Rasul mendorong Timotius untuk mengatasi penolakan karena usianya yang masih muda. Ia menekankan bahwa anak rohaninya itu dipanggil untuk menjadi teladan yang nyata bagi orang-orang percaya dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek pertama yang disebutkan oleh Rasul Paulus adalah en logo, di dalam perkataan. Ucapan atau perkataan kita membentuk persepsi dan mencerminkan pemikiran kita yang paling dalam. Kita, orang percaya, dipanggil untuk berbicara benar, santun, dan penuh kasih. Ketika kita berkomunikasi, apakah kita membangun orang lain? Apakah kita mengucapkan kata-kata yang baik dan menguatkan dalam percakapan kita sehari-hari? Marilah kita menampakkan Kristus dengan memperhatikan apa yang kita katakan. Yang kedua, Rasul Paulus menekankan perlunya menjadi teladan en anastrophe dalam tingkah laku. Perbuatan kita seringkali berbicara lebih keras daripada perkataan kita, saudara. Di dunia yang penuh dengan persoalan moral, cara hidup kita dapat menarik orang-orang kepada Kristus, atau malah sebaliknya menjauhkan mereka daripadanya. Perbuatan kita harus menunjukkan integritas, kerendahan hati, dan komitmen kita terhadap kebenaran. Dengan jalan itu, kita dapat mengilhami atau menginspirasi orang lain untuk melakukan yang sama. Aspek yang ketiga, Rasul Paulus mendesak Timotius untuk menjadi teladan en agape dalam kasih. Kasih adalah perintah terbesar. Itulah jiwa dan semangat iman Kristen. Kasih sejati mencerminkan hati dan karakter Allah sendiri. Apakah kasih meresapi perkataan dan perbuatan kita dalam pergaulan kita dengan sesama? Saudara, kita dipanggil untuk melayani sesama, mengampuni tanpa syarat, dan menyatakan bela rasa tanpa pamrih. Kita dipanggil untuk mengasihi. Aspek yang keempat, panggilan untuk menjadi teladan en piste dalam kesetiaan atau dalam iman. Panggilan ini menekankan pentingnya iman kita kepada Tuhan. Hendaknya iman kita menjadi nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Iman yang teguh pada janji-janji Allah dapat menginspirasi orang lain untuk datang kepada Allah. Cara kita menanggapi tantangan dan kesulitan menunjukkan kedalaman iman kita kepada Allah. Iman kita dapat memotivasi orang lain untuk memiliki atau memperdalam hubungan mereka dengan Kristus.
Aspek yang kelima, saudara, Rasul Paulus menyebutkan panggilan untuk menjadi teladan en agneia dalam kemurnian. Kemurnian merujuk pada integritas moral dan ketulusan niat atau motivasi kita. Dalam budaya yang sering menganggap biasa kompromi moral, sikap permisif, dan ketidakbermoralan, kita dipanggil untuk berdiri teguh melawan pengaruh tersebut. Kesucian dalam pikiran, kesucian dalam perkataan, kesucian dalam perbuatan merupakan kesaksian yang kuat tentang karya Kristus yang mengumpahkan hidup kita. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang percaya. Hidup kita harus mencerminkan Kristus dalam segala hal. Dengan menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Sesungguhnya kita tidak hanya menghormati Allah, tapi juga mengundang orang lain untuk menyaksikan dampak yang mendalam dari satu kehidupan yang berpusat pada Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara, marilah kita berupaya mewujudkan kualitas-kualitas ini setiap hari. Itulah kesaksian hidup kita. Kesaksian yang dipakai Roh Kudus untuk menuntun orang lain kepada Kristus. Di masa Prapaskah ini, marilah kita memperbarui komitmen kita untuk mencerminkan karakter Kristus dalam segala hal yang kita lakukan. Terpujilah Allah. Amin.